Mbok jadi rektor saya, ada yang begitu. Pak Rektor, minta tolong saya jadi saksi nikah saya gitu kan. Bangunnya terlambat karena malam katanya ada hantu gitu. Nah, itu saya diminta mengusir hantunya. Pak Rektor, ini semalam saya ada hantu, tolong diusir. Saya itu anak ingusan. Jadi saya itu kan anak yang lahir dari desa di wilayah Gunung Kidul, ya, di betul desa-desa betul 10 kilo dari kota kabupaten, ya, sehingga ya rasa minder itu ada. Terus terang saya akui kurang pede, terus terang ya. Nah akhirnya berproses, diskusi, proses ketemu teman, proses itu kepercayaan diri itu mulai tumbuh gitu. Apalagi ketika semester 1 itu kan keberhasilan yang diwujudkan dalam dalam pemerolehan nilai ya, itu bagus. Nah itu akhirnya membuat kita percaya diri. Visi saya itu kan visi kerakyatan ya Mas. Ya, karena itu leadership saya itu adalah partisipatif kolegial. Ya, tapi harus bertransformasi. Nah, partisipatif itu dalam bentuk partisipatif kolegial ya, dalam bentuk bagaimana organisasi itu, anggota organisasi bisa berperan secara total. Ya, lalu kita hargai. Jadi kita tidak menganggap atas bawah tapi kolega. Ya, mahasiswa pun saya anggap sebagai kolega yang bisa memiliki pendapat, memiliki inovasi yang harus kita hargai gitu loh. Nah, transformasi itu masa sekarang tidak akan bisa dilepaskan ya, yang dilandasi oleh teknologi. Nah, salah satu teknologi ini adalah teknologi komunikasi kan, yang berkembang ini kan medsos. Dulu kan Facebook itu ratingnya tinggi, nah sekarang kebalik ya. Sekarang Instagram, Facebook, ya, baru YouTube, ya, Twitter kan juga di bawahnya, ya. Sehingga saya memanfaatkan media sosial itu untuk komunikasi dengan siapapun, ya, baik mahasiswa, generasi muda yang lain, ya, termasuk masyarakat. Masyarakat itu langsung di medsos menyampaikan, memberi masukan, ya, lah langsung kan ke saya langsung, bisa langsung saya tindak lanjuti saat itu, ya. Kemudian akhirnya sopirnya ini kan ya diingatkan, ya, kemudian lain kali jangan seperti itu lagi. Ini kan edukatif, pendidikan, jadi yang berasal dari masyarakat. Saya kan nggak mungkin semua kita pantau ya, karena itu biasanya pimpinan itu punya mata banyak, punya telinga banyak, ya, melihat banyak, mendengar juga banyak, ya, lewat masyarakat, lewat mahasiswa, lewat orang tua, lewat siapapun, akhirnya membuat kinerja kita itu lebih baik gitu. Nah, koreksi seperti itu lewat medsos cepat sekali kan, ya, coba kalau lewat surat itu berapa hari sampai ke rektor, ya, sehingga itulah bentuk komunikasi. Dan pengalaman dari kasus itu, saya mengintensifkan medsos untuk berkomunikasi, ya. Meskipun sebelum kasus itu juga saya sudah aktif untuk cara sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi, ya. Nah, saya pegang sendiri tapi ada masukan dari teman, dari tim. Tapi saya pegang, ya. Ya, tapi kadang-kadang ada masukan begini gitu. Kalau di rumah biasanya hanya ketawa-ketawa aja ketika caption atau apa gitu kan. Kadang-kadang saya mengungkap keluarga juga ya, saya punya cucu, ya. Nah ini kan kegiatan apa saja kadang kan saya buat ya sebagai semacam model bagaimana sebuah keluarga itu berkomunikasi dengan keluarganya, ini dengan cucu gitu. Itu kan konkret gitu loh. Nah itu ternyata menarik, ya, banyak masyarakat yang merasa terhibur juga, di samping ya ada edukatifnya, ada gitu, ya. Karena anak-anak ini kan polos ya,
bagaimana kita menghadapi anak-anak, ya gitu Mas. Ya, iya jelas, karena kan generasi anak muda ini kan namanya generasi Z ya, atau Z ya, yang familiar dengan teknologi. Sementara saya itu kan generasi X, ya, yang jadul, ya, sehingga tertatih-tatih untuk mengikuti. Tapi karena saya ingin berkomunikasi dengan dekat, ya saya akhirnya berusaha. Ya, saya terus terang tidak menduga sama sekali. Ternyata dengan pandemi ini, akhirnya memutuskan cinta dia. Ini memang saya tidak menduga terjadi seperti itu ya, karena ternyata pandemi ini dia nggak ketemu, ya. Kemudian si pacarnya ini lebih dekat dengan tetangganya ya, atau dengan yang selama ini komunikasi. Nah ini akhirnya si mahasiswa ini minta saran, minta gitulah. Nah ini kan sebenarnya bentuk keterbukaan anak adik-adik ya kepada kita. Kan jarang, mana mungkin dulu yang namanya pacar itu kan dulu secret. Zaman saya nggak ada, saya bicara sama bapak pacar saya ini. Kalau sekarang ini kan terbuka seperti itu, bahkan di medsos disampaikan ya dengan gaya dia. Ya tentu saat itu saya jawab ikut prihatin juga kan. Ya, tetapi jangan khawatir, ini kan komunikasi, sebenarnya kan persoalan komunikasi. Kalau bisa dibangun komunikasi lewat video conference atau video call ya, atau WA atau apa, itu saya kira tidak terjadi. Mungkin ini lost kontak saja. Ya, kan kalau di Jawa itu tresno jalaran kulino. Nah, disitulah. Nah, ketika putus kontak, ya kulinonya hilang kan? Ya, tresnonya masih, tapi kulinonya hilang. Akhirnya terjadi. Ya, ini saya kira bentuk keterbukaan adik-adik kan. Udah begitu kan juga, akhirnya emosinya kan juga bisa reda ya bahwa itu terjadi di semua orang. Lalu karena banyak komen juga yang memberi saran kan. Ya, bisa belajar dari situ. Nah, ternyata medsos luar biasa ya bisa hal-hal yang dulu tabu sekarang itu menjadi terbuka kan. Ya. Nah, ada yang dia mahasiswa di Karangmalang ya, kemudian bangunnya terlambat karena malam katanya ada hantu gitu. Nah, itu saya diminta mengusir hantunya. Pak Rektor, ini semalam saya ada hantu, tolong diusir. Dia terlambat bangun, terlambat kuliah misalnya. Jadi lalu ada juga alumni yang minta diberikan nama anaknya, banyak yang itu. Lalu minta saya jadi saksi nikah. Ya, ternyata medsos ini luar biasa ya bentuknya itu. Coba orang jadi saksi nikah itu, kalau orang Jawa itu sowan ke rumah loh. Sowan ke rumah dengan mundu-mundu, kalau gitu bawa oleh-oleh, kalau kan sampai gitu. Tapi cukup dengan medsos. Pak Rektor minta tolong saya jadi saksi nikah saya gitu kan. Ya, enak juga, enak saja kan. Ya, nah itulah komunikasi menjadi cair, menjadi gitu. Ya ada juga aneh juga ya Mas ya. Ada mahasiswa lain, Mbok jadi rektor saya, ada yang begitu sampai gitu. Kalau saya suruh pindah di perguruan tingginya, ya. Lalu untuk siswa SMA banyak yang inbox saya, Pak bagaimana supaya saya bisa diterima? Saya ingin dekat dengan Bapak, ya gitu-gitu. Ini contoh real bahwa medsos ini bagian salah satu cara untuk komunikasi lebih cair ya, dan tentu tadi percaya diri segala itu ya terbangun dari situ. Ya begini ya, pandemi ini akhirnya kan membuat masyarakat ini berada pada era yang namanya Society 5.0, masyarakat 5.0, di mana senternya adalah human, manusia, ya, yang tertopang oleh teknologi, penggunaan teknologi canggih, ya, Internet of Things, kemudian robot, ya, lalu big data. Nah, ini akhirnya di situ. Nah, mahasiswa ya baru ini teruntungkan meskipun pandemi ya, teruntungkan oleh bentuk-bentuk komunikasi yang diciptakan oleh lembaga yang siap, sehingga meskipun pandemi tidak boleh datang ke kampus,
tetap bisa menjalankan fungsinya. Apalagi ini untuk mahasiswa baru PKKMB juga daring. Kita punya latihan soft skill namanya juga daring. Latihan soft skill itu menyiapkan mahasiswa baru untuk bisa belajar dengan baik, dengan tata etika yang berlaku. Ya, kemudian September Oktober itu masih tetap daring. Baru nanti November itu tatap muka. Nah, ini mudah-mudahan adik-adik yang lulusan SMA ini bisa menyesuaikan situasi yang terjadi. Dan saya percaya bisa. Anak-anak SMA itu kan generasi C, di mana dekat dengan teknologi, familiar dengan teknologi. Nah, sehingga kita harus menggunakan teknologi, insya Allah akan siap. Persoalannya satu, internet itu saja. Jadi anak-anak itu kan, adik-adik itu kan datang dari berbagai penjuru. Kita kan mendengar ya, bagaimana ada anak-anak SMA, SMP, SD belajar sampai naik gunung untuk nyari sinyal. Nah, saya punya foto anak-anak yang sedang di sungai, dia belajar di situ. Ketika saya tanya lagi apa dia belajar, kenapa di sini, karena limutnya sinyalnya yang kuat di situ. Nah, ini tantangan anak-anak yang sekarang ini, mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi akan bisa teratasi. Ya, tentu kami dengan suasana daring ya, kita banyak komunikasi. Saya membuka live Instagram, kemudian membuka komunikasi lewat Zoom, ya. Lalu nanti wisuda virtual, ya. Ini komunikasi dengan anak-anak karena mereka di rumah ya, dan aktivitas kita pindah di rumah. KKN nggak perlu ke kampus, dia berada di mana ya di situ KKN, ya. Sehingga dia kalau harus ke desa lain belum tentu diterima loh suasana pandemi ini. Nah, sehingga kebijakan-kebijakan kita adalah bagaimana adik-adik itu terhindar dari pandemi, tetapi belajar tetap bisa berjalan. Sehingga mau tidak mau ya kita memanfaatkan teknologi daring ini. Jadi memang adik-adik mahasiswa itu tidak sepenuhnya siap dengan kondisi yang terjadi. Kadang-kadang maaf ya, pola pikirnya itu normal. Kadang-kadang, padahal kita darurat. Sampai begini, banyak tugas mengeluh, kayak gitu. Padahal ini kan darurat, ya harus melakukan sendiri. Dulu ketika tatap muka kan semua komunikasi dosen itu bisa berlangsung. Nah sekarang kan nggak bisa interaktif seperti tatap muka. Jadi pembelajaran itu banyak diganti dengan tugas. Nah kesiapan adik-adik mahasiswa ini dalam masa pandemi ini adalah kesiapan untuk mengikuti mengatasi di masa darurat ini, di mana secara mandiri ya ini mau tidak mau harus dilakukan. Nah kadang-kadang mahasiswa tidak siap, inginnya selalu berada di dosen, padahal ini harusnya mahasiswa sendiri secara mandiri ya itu bisa berkreatif. Kan komunikasi dengan dosen kan bisa virtual juga, bisa email, bisa Zoom, bisa aplikasi yang lain, sehingga kesulitan-kesulitan itu bisa diatasi. Jadi harus ada kreativitas lah. Ya ini kan abad 21 ini kan 4 kemampuan yang dituntut kan, critical thinking, creativity, komunikasi yang baik, lalu kolaborasi, kerjasama gitu. Nah ini sebenarnya 4 kemampuan ini kalau dimiliki, ini di pandemi ini nggak masalah. Ya nggak ada keluhan banyak tugas, nggak ada kan yang keluhan-keluhan itu. Ya memang tidak semua dosen siap dengan virtual, saya akui. Tetapi dosen itu sudah berusaha ya dengan metode yang dikuasai oleh dosen untuk menyampaikan ke mahasiswa. Ya, kita juga punya sistem daring namanya Bismart, menggunakan aplikasi khusus e-learning. Tapi memang belum semua dosen mengikuti. Karena itu semester ini yang nanti akan berlangsung September, bulan ini kita siapkan dosen itu siap dengan Bismart, siap dengan daring pada mahasiswa. Insya Allah akan lebih baik. Ya, harus critical thinking, creativity, ya, kemudian komunikasi yang baik, lalu ada kolaborasi. Kolaborasi tidak harus tatap muka, kolaborasi lewat sistem kan, bisa kan, bisa WA group, bisa email, bisa apa kan, bekerja sama dengan temannya. Ya.
masukan saya adalah memang benar ya, keluhan tidak bisa tatap muka itu. Jadi kolaborasi juga terhambat, ya, komunikasi terhambat. Nah, mau tidak mau ya era teknologi, ya satu-satunya menggunakan teknologi, ya, berimailan, medsos, nah itu mau tidak mau. Saya kira semua mahasiswa punya akun ya, tinggal di situ saling memberi, saling komen. Nah disitulah komunikasi terbentuk. Banyak kan pacar yang diperoleh dari Facebook, ya, jenengan enggak ya? Ya, iya. Kan gitu, artinya tidak menghalangi untuk berteman ya, untuk mencari pengalaman sosial ya menggunakan medsos. Jadi lagi-lagi menurut saya medsos ini ya vital. Ya, kita berencana November tatap muka. Ya, nanti Oktober itu semuanya kita siapkan. Anda lihat kan, itu ada apa? Di tempat-tempat itu selalu tempat cuci tangan ya. Kemudian nanti ada ada apa itu untuk ya, kalau kita seperti Anda tadi ke sana kan harus lewat pintu itu ya, untuk ya steril kan. Ya, untuk itu kemudian diukur suhunya ya. Lalu kelas itu kita isi mungkin hanya 50%-nya, nanti gantian seperti itu. Sehingga kita siapkan untuk normal tadi ya, untuk new normal tadi itu dengan kesiapan ini. Sehingga ketika dia kuliah ini ya suasananya adalah normal, tapi normal yang baru. Kalau dulu kelas itu diisi 40, mungkin nanti hanya 20. Ya, lalu masuk suhunya diukur ya gitu. Dan itulah saya kira kita belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Ya, sehingga kita harus siap-siap untuk itu. Ya, ini adalah persoalan spirit spirit nasional ya. Jadi spirit kebangsaan ya. Bagaimana adik-adik itu meskipun di rumah ya tidak henti-hentinya juga belajar dari masa lalu, dari sejarah. Jadi sejarah inilah yang juga akan membentuk kepribadian kita, menghargai yang lalu, dan akan memberi spirit kita. Oh, kemerdekaan itu diperjuangkan dengan susah payah, ya tidak mudah, ya persatuan yang terkoyak-koyak ini membuat belajar kita semua perlunya untuk bersatu, ya saling toleransi, ya saling menghargai. Nah ini kan sebenarnya adalah inti dari persatuan, sehingga kemerdekaan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi diperjuangkan. Ya, sehingga saya berharap siapapun ya, dari mahasiswa dan masyarakat, tentu belajar dari sumber-sumber sejarah yang ada, ya, untuk meningkatkan karakter kita, ya, membangun spirit ke depan, bahwa Indonesia, ya, negara kesatuan, ini harus terus kita kembangkan. Untuk adik-adik mahasiswa baru, tantangan kita adalah masih masa pandemi. Ya, mari bersama-sama ikuti new normal, ya, taati karena COVID-19 ini sangat berbahaya. Jadi jangan sampai kita menyentuh lah, jangan sampai tersentuh, jangan sampai menyentuh. Karena itu kita harus mengikuti protokol kesehatan. Itu kunci. Kalau kita ikuti protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar. Lalu yang kedua adalah percaya diri. Ya, bahwa masa depan ini harus kita genggam dan harus dengan kerja cerdas. Kalau dulu zaman saya sebelum teknologi berkembang itu kerja keras, ya fisik. Nah sekarang kerja cerdas dengan teknologi. Ya, orang berjualan zaman saya dari rumah ke rumah menawarkan. Sekarang cerdas dengan teknologi, dipoto lalu masukkan di internet sudah pembeli berdatangan. Jadi kita harus kerja cerdas. Belajar juga begitu. Kalau dulu belajar di mana-mana bawa buku, ya, lalu satu tempat, ya, di perpus di mana sekarang dari rumah mau cari apa saja bisa, ya. Jadi lewat digital kan, ya. Jadi itulah situasi society 5.0 ini akhirnya membuat kita dekat dengan teknologi. Jadi senternya adalah human, manusia, ya, tetapi tertopang oleh kemajuan teknologi.
para alumni memang berat karena ini kita sedang terpuruk, ya, industri pada tutup, ya, lapangan pekerjaan pada tutup. Nah, tidak ada kata lain kecuali kita harus mandiri. Ya, coba identifikasi ya potensi-potensi lokal ya di mana Anda berada untuk kita kembangkan. Ada contoh kecil ketika kita ke Jepang, ada yang namanya Banana Tokyo. Jadi pisang ya hanya diberi nama Tokyo, nggak tahu pisangnya mungkin impor dari Thailand atau impor dari mana. Itu kan barang sederhana pisang ya. Itu contoh bagaimana kita menggali potensi. Itu menjadi makanan internasional, menjadi makanan oleh-oleh. Padahal hanya pisang dikukus, kemudian dipermak, ya diberi nama Banana Tokyo, itu jadi oleh-oleh internasional. Itu contoh real. Jadi mari kita gali kemampuan-kemampuan yang ada sambil menunggu situasi negara ini, negara bisa mengatasi keterpurukan ini, terutama adalah keterpurukan industri. Ya. Saya kira pesan saya untuk adik-adik yang baru lulus itu. Jadi jangan putus asa, ya. Apa yang ada di depan, mari kita atasi bersama. Nggak pernah, karena nilai saya bagus terus. Iya, gimana? Gimana? Saya nggak pernah tidak lulus kok. Saya anak ingusan terus terang. Jadi gimana ya? Itu di tengah-tengah lah, di tengah, artinya antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak. Karena ya karena percaya dirinya ini belum tumbuh gitu. Sehingga naksir itu ya dalam batin saja gitu. Iya. Tidak pernah, karena saya orang baik-baik. Makanya jadi rektor ya, Pak? Iya. Jadi saya bukan anak nakal nih. Nggak pernah. Saya itu kalau nggak masuk kuliah itu justru sakit. Sama sekarang itu kalau nggak masuk kerja, kalau di rumah itu justru sakit itu. Jadi supaya saya nggak sakit, ya saya kerja, saya kuliah gitu loh. Pernah. Karena apa, Pak? Karena memang sulit. Saya kan dari prodi pendidikan bahasa Jawa, di mana yang dipelajari tidak hanya bahasa Jawa, tapi ada bahasa Belanda, ada bahasa Arab, ada bahasa Sanskerta, ada bahasa Jawa kuno. Nah, bahasa Arab ini yang saya nyontek ya. Ya, karena ya kesulitan terus terang. Ya, nyontek kiri kanan. Tapi akhirnya kelulusannya ya juga, nggak puas juga. Ini bukan kerja keras sendiri lah. Ini kan akhirnya kita kan nggak puas juga. Ya. Karena itu saya pesan pada adik-adik tentu apapun ya, kalau tidak kerja kita pasti akan menyesal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.